bocah siapa yang ngajarin ya cekiders? Berani-beraninya tuh bocah melancarkan aksi mencuri dompet pemotor di area SPBU. Pemotor terlihat tidak sadar kalau si bocah itu merogoh jok motor di saat korban tengah mengantri isi BBM. Setelah berhasil mencuri, bocah nakal ini langsung meninggalkan lokasi cekiders. Zaman sekarang jangan sekali-sekali menyimpan barang berharga di dashboard motor cekiders. Soalnya makin kesini makin ada aja aksi maling yang sulit diprediksikan. Nah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, seorang pemotor mama ini jadi korban aksi pencurian. Ponsel yang disimpan di dashboard motor seketika raib di gondol maling. Waduh, lengah dikit malah jadi apes deh cekiders. Yah, ini lagi. Kelakuannya ngeselin banget cekiders. Kedua pria ini tiba-tiba asal buang sampah di tempat orang lain tuh. Diduga pemotor ini sengaja membuang sampah karena nggak mau bayar uang kebersihan cekiders. Aduh, makanya bang, uang kebersihan tuh dibayar, jangan nunggak, bikin malu aja woi. Gini nih, gara-gara nggak punya kerjaan, pria muda ini memilih jadi maling cekiders. Mobil merah ini jadi sasaran aksi pencurian spion mobil di Balikpapan. Berbekal obeng, pelaku dengan mudah mencopot spion mobil tersebut. Wah, dari gaya mencurinya, kayaknya si pelaku mantan anak bengkel tuh cekiders. Dalam rekaman CCTV tampak satu orang pelaku dengan menggunakan penutup kepala memasuki pagar rumah dan mencuri satu unit sepeda. Sementara seorang temannya menunggu di luar pagar sambil mengawasi situasi. Namun selang beberapa hari kemudian, kedua pelaku yang masih remaja tersebut akhirnya berhasil diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi COD dengan salah seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Penangkapan pelaku berawal dari korban yang melihat sepedanya yang raib dicuri dijual di situs jual beli online. Korban lalu melaporkan ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Malam hari tadi kita beserta tim setelah kita upayakan untuk mencari tahu keberadaan si pelaku dan kita coba untuk memancing si pelaku untuk ketemu, yang mana si pelaku berencana akan menjual sepeda tersebut kembali. Kepada polisi, tersangka mengaku telah mencuri sepeda di 7 TKP lantaran kecanduan bermain game online. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Detik-detik pencurian sepeda motor di sebuah kos di daerah Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang terekam CCTV. Pelaku terlihat mondar-mandir di lokasi sebelum beraksi guna mengawasi situasi dan memastikan tidak ada orang di sekitar lokasi. Pelaku leluasa masuk ke dalam karena pagar tidak terkunci.
pelaku lalu mengambil sepeda motor yang berada di paling dekat dengan pintu pagar dengan cara didorong agar tidak menimbulkan kecurigaan penghuni kos. Korban lalai lantaran motor tidak dikunci stang sehingga dengan mudah dibawa kabur pelaku. Itu yang direkam CCTV, yang terjelas itu ada 2 orang, tapi yang terlihat jelas sekali itu 1 orang yang pas ngeluarin motor. Itu motor parkir dia? Iya, parkir di dalam pagar. Emang di sini sering kehilangan atau gimana? Di sini emang ya sering kehilangan, tapi ini udah keterlaluan benar. Yang kehilangan motor yang diambil sebelumnya itu cuman HP, laptop. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polresta Padang dan berharap pelaku bisa tertangkap agar motornya bisa kembali. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Camar Haenda. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 4 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru saat hendak menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak pada Minggu sore. Beruntung sopir truk berhasil keluar menyelamatkan diri. Material banjir lahar hujan Gunung Semeru berupa pasir dan bebatuan menerjang 4 truk tambang pasir di aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Minggu sore. 2 truk yang berada di tengah sungai bahkan terguling karena derasnya terjangan arus banjir. Keempat truk ini awalnya akan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Leprak usai menaikkan muatan pasir. Namun karena banyaknya truk yang antri untuk menyeberang, truk yang berada di barisan terakhir akhirnya diterjang derasnya banjir lahar. Beruntung keempat sopir bergegas keluar dari kabin truk dan menyelamatkan diri ke seberang sungai hingga tidak sampai mengakibatkan korban. Yang terjebak tadi ada 4. Memang nggak ada info atau nggak sempat? Sebenarnya tuh ada, tapi berhubung itu yang depan itu pas macet, Antri gitu. dia antri. Tadi ada berapa truk yang banyak? Banyak, Mas, sekitar ada 30. Berhubung ada informasi dulu, dia jadi kabur. Sementara itu banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru usai diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengejaran polisi dengan komplotan pelaku jambret ponsel di kawasan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Saat hendak ditangkap, pelaku berupaya kabur sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dashcam mobil merekam aksi jambret ponsel oleh 2 pelaku mengendarai sepeda motor di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rekaman ini kemudian viral di media sosial. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung bergerak cepat. Polisi akhirnya bisa mengamankan kedua pelaku di pinggir Jalan Yosudarso. 1 pelaku kabur hingga dilakukan pengejaran hingga ke area taman. Namun saat polisi meminta pelaku menunjukkan barang bukti, 1 pelaku kembali berupaya melarikan diri hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Penangkapan pelaku setelah sebelumnya polisi melakukan observasi dari rekaman yang viral tersebut hingga akhirnya bisa mengidentifikasi kedua pelaku. Kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria dalam kondisi mabuk nekat melakukan pemalakan terhadap sopir daerah yang sedang melintas di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, akhirnya diringkus pihak kepolisian Polsek Makassar. Ironisnya, pelaku melakukan pemalakan hanya untuk membeli sebungkus rokok. Seperti inilah aksi seorang pria melakukan pemalakan terhadap sopir daerah yang sedang melintas di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Dalam rekaman terlihat pelaku meminta sejumlah uang secara paksa usai membantu kendaraan korban keluar dari gang di jalan tersebut. Pelaku yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap ini akhirnya diringkus dan digiring anggota Reskrim Polsek Makassar usai aksi pemalakan viral di media sosial. Kapolsek Makassar Kompol Andi Aris mengingatkan kepada masyarakat
untuk tetap berhati-hati dan tidak menghiraukan jika terdapat kejadian serupa. Jika menemukan hal tersebut, masyarakat diharapkan melapor ke pihak kepolisian guna ditindak proses hukum lebih lanjut. Kalau kita bicara motif yang bersangkutan ini, kita tidak bisa mengatakan ada motif karena yang bersangkutan ini dalam keadaan mabuk. Jadi hasil interogasi kami dari pihak pelaku ini mengatakan bahwa saya tidak sadarkan diri. Sehingga apa yang saya lakukan itu saya tidak ingat sama sekali. Meski korban secara resmi belum membuat laporan polisi, namun akibat pemalakan tersebut membuat pelaku mendekam di Mapolsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa SMP di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah videonya viral, 6 siswa yang terlibat aksi bullying dibawa ke unit PPA Mapolresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat aksi bullying yang dilakukan oleh sekelompok remaja SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi tak terpuji tersebut dilakukan di dalam kelas yang merupakan siswa kelas 9 SMP Negeri 13 Balikpapan. Korban yang duduk di kursi diinterogasi oleh teman-temannya, langsung dilakukan pemukulan secara bergantian oleh siswa lainnya. Pertikaian bermula saat korban diketahui mengirimkan gambar yang tidak senonoh ke salah satu keluarga pelaku melalui media sosial. Korban berinisial R mengalami luka lebam di bagian kepala akibat pemukulan dari teman-temannya. Kini para pelaku pun diamankan oleh unit PPA Polres Balikpapan dan sebanyak 6 orang diantaranya berinisial S, M, AB, dan F yang merupakan perekam video perundungan. Jumat malam itu sekitar pukul 19.00 saya dapat WA, isinya tentang video itu. Jadi kami betul-betul tidak tahu kalau ada kejadian pengeroyokan seperti itu. Memang sebelumnya ada kasus perkelahian, tapi itu hanya 2 pihak yang disebutkan namanya. Proses hukum masih terus dialami oleh unit PPA Polres Balikpapan dan pihak sekolah maupun orang tua dihadirkan dalam pemeriksaan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajiz, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, video kekerasan terhadap seorang siswa yang disaksikan teman-temannya terekam kamera CCTV warga. Dari pemeriksaan polisi diketahui hal tersebut berawal dari cekcok antara 2 siswa. Video kekerasan yang terjadi oleh siswa yang masih mengenakan seragam sekolah ini terekam CCTV warga di sebuah perumahan di Janti, Kota Malang, Jawa Timur. Diketahui gerombolan siswa ini adalah siswa kelas 7 SMP Nasional. Salah satu siswa dipukuli 2 kali di 2 titik berbeda dengan seorang siswa dan sempat tersungkur. Mereka membubarkan diri usai perkelahian diketahui warga perumahan. Ketua RT setempat mengatakan kejadian tersebut terjadi di 2 lokasi berbeda sekitar pukul 11 siang. Pertikaian tersebut diketahui pelaku merasa difitnah korban, kemudian cekcok dan berlanjut pemukulan. Ini menjadi evaluasi kami. Tentunya pasti kami akan lakukan tindakan sesuai aturan sekolah. Polisi telah mengamankan sebanyak 3 orang siswa yang diperiksa sebagai saksi. Ketiga anak tersebut adalah siswa dari SMP Nasional. Dan langkah selanjutnya dari pihak sekolah akan melakukan evaluasi terhadap siswa-siswa tersebut, khususnya terhadap yang diduga pelaku. Korban sendiri mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan saat ini kasus dilimpahkan ke unit PPA Polresta Malang Kota karena pelaku maupun korban masih di bawah umur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang karyawan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah tenggelam di sungai saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban sejauh 1 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Setelah melakukan pencarian selama beberapa jam sejak Minggu pagi, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Supardi, karyawan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tenggelam terbawa derasnya arus sungai. Pria berusia 28 tahun warga Bakung Merang, Pahandut, Palangkaraya ditemukan keluarga korban yang saat itu ikut melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan.
Setelah dibawa menggunakan kelotok dari titik ditemukan, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan visum. Korban ditemukan di tepi sungai berjarak sekitar 1 km dari titik awal pertama korban dinyatakan hilang. Informasi dari temannya itu adalah pegawai di bandara, Pak. Dia lagi membersihkan sampah yang ada di bawah jembatan dan tiba-tiba dia terseret arus. Menggunakan apa dia menggunakan? Tadi infonya dia menggunakan tali, cuman tali yang diikat ke badannya lepas. Supardi, karyawan Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dinyatakan hilang dan tenggelam di sungai saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan pada Minggu pagi. Diduga korban terbawa derasnya arus sungai sesaat setelah tali yang mengikat ke badannya tiba-tiba terlepas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, razia aksi balap liar terus dilakukan aparat kepolisian Satlantas Polresta Sidoarjo, Jawa Timur menjelang bulan Ramadan. Dalam razia balap liar, polisi berhasil mengamankan puluhan motor milik pelaku dan penonton balap liar. Meski sering dilakukan razia dan ditindak secara tegas, namun tidak membuat jera para pelaku balap liar di Sidoarjo untuk tetap melakukan aksinya. Dalam razia liar yang digelar tim gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan yang digelar di kawasan arteri Porong Sidoarjo, petugas berhasil mengamankan 95 unit motor yang rata-rata motor rakitan dan berknalpot brong. Dalam razia itu petugas memblokade lokasi balap liar sehingga membuat pelaku maupun penonton aksi balap liar tidak berkutik dan tidak bisa melarikan diri. Seluruh pengendara berikut motor yang terjaring razia langsung dikumpulkan dan dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa lebih lanjut. Razia balap liar ini sengaja digencarkan di sejumlah titik di wilayah Sidoarjo selain untuk menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Ramadan, juga karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga. Tentunya kita selektif ya dalam melakukan penindakan. Ya kalau memang harus kita lakukan penindakan, tapi kalau masih bisa kita lakukan upaya untuk menegur, ya, mengingatkan, kemudian himbauan, itu kita lakukan. Puluhan pengendara yang terjaring razia balap liar ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Puluhan warga menggeruduk rumah terduga pelaku pencabulan 7 anak di bawah umur di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Warga marah dan kesal lantaran terduga pelaku masih beraktivitas seperti biasa meski kasusnya sudah dilaporkan ke polisi. Puluhan warga di Gang Musola, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur mendatangi rumah terduga pelaku pencabulan 7 anak di bawah umur. Warga yang kesal dan geram meminta terduga pelaku untuk diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Terduga pelaku berinisial IK ini dilaporkan para orang tua korban kepada polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak-anak mereka. Sebanyak 7 anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku. IK melakukan aksinya di dalam rumah terhadap para korban dengan iming-iming diberikan koin untuk bermain capit boneka. Orang itu benar mereka udah melaporkan ke pihak Polres dan sudah mengikuti alur prosedur yang diarahkan polisi, diantaranya visum. Nah, cuma visum itu kan menunggu hasilnya lama prosesnya. Nah, warga korban terutama pengen biar kalau yang awam kan pengen cepat-cepat buru-buru, tapi kan proses kan polisi kan ada tahap-tahapannya. Untuk menghindari amukan warga, terduga pelaku kini telah diamankan petugas kepolisian. Kini Ika tengah menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, acara tradisi kenduri durian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Seorang pemuda dikeroyok warga karena diduga mencopet di tengah ribuan warga yang berdesak-desakan berebut buah durian.
Setelah diteriaki maling, seorang pemuda langsung dikejar warga di tengah acara kenduri durian di lapangan Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tidak bisa melarikan diri, pemuda tersebut akhirnya menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung pemuda yang diduga melakukan pencopetan di tengah kerumunan warga akhirnya bisa diselamatkan panitia acara kenduri durian. Agar tidak menjadi sasaran amukan massa, pelaku langsung diserahkan kepada petugas keamanan untuk menjalani pemeriksaan. Meski diwarnai insiden pencopetan, akan tetapi acara kenduri durian yang sudah merupakan tradisi tahunan warga di Kecamatan Wonosalam tetap berjalan. Ribuan orang rela berdesakan untuk berebut durian, dalam sekejap durian ludes tidak tersisa. Acaranya gimana? Ramai sekali. Dapat berapa durian ya? 2. Sulit nggak tadi satu? Dapatnya sulit nggak? Apa? Dapatnya sulit nggak? Iya sulit. Gimana cara dapatnya tadi? Nah cepit-cepit aja itu. Selang. Dalam tradisi ini, petani dari 9 desa membuat gunungan buah durian berukuran sedang serta satu durian raksasa setinggi 8 meter untuk dibagikan kepada masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan di Goa, Sulawesi Selatan Minggu siang. Sejumlah simpatisan caleg nyaris adu jotos dengan warga yang menolak adanya protes hasil perhitungan suara. Kericuhan juga terjadi di Jember, Jawa Timur, pemirsa, saat proses rekapitulasi ulang 111 TPS di Kecamatan Sumber Baru. Kericuhan terjadi saat proses rekapitulasi sedang berlangsung di dalam Stadion Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah orang yang diduga simpatisan caleg mengamuk hingga nyaris saling pukul dengan warga. Simpatisan caleg tersebut memprotes hasil rekapitulasi, namun warga sekitar merasa terganggu dengan ulah para simpatisan tersebut. Kericuhan baru bisa teratasi setelah petugas rekapitulasi tingkat kecamatan menemui warga yang protes dan memberikan klarifikasi. Salah seorang relawan caleg DPD RI menduga hasil rekapitulasi di Kecamatan Palangga ada permainan. Meski sempat terjadi kericuhan, rekapitulasi tingkat Kecamatan Palangga terus dilakukan hingga perhitungan dan pencocokan data selesai. Setelah hasil rekap itu kan, menurut dari kecamatan-kecamatan yang lain, setelah rekap itu dilakukan, itu sudah harus di-print yang namanya CED hasil. Tetapi pihak BPK ini malah mengeluarkan data Excel yang kemudian dibagikan kembali kepada saksi. Kemudian saksi diminta untuk mencocokkan. Kalau ada data saksi berbeda dengan data Excel, kita diminta lagi untuk menuntut untuk memperbaiki. Di Jember, Jawa Timur, rekapitulasi ulang 111 TPS di Desa Soyorati, Kecamatan Sumber Baru, Jember ricuh. Dalam video amatir yang beredar, tim dari partai yang merasa ada kejanggalan berupa pencurian suara dan penggelembungan saat rekapitulasi meminta PPK menghadiri seluruh saksi berikut KPU dan Bawaslu. Seperti pengakuan salah satu caleg DPR Partai PAN yang menemukan jika suaranya hilang dari semula 4.000 hanya tinggal 1.000. Tidak ada respon positif, tim dari berbagai partai ini pun berang dan memaki-maki PPK termasuk Panwascam karena dinilai tidak bekerja profesional. Atas kejadian tersebut, pihak PPK setempat masih belum mau memberikan konfirmasi dengan alasan masih sibuk melakukan rekapitulasi ulang. Dari Goa dan Jember, tim liputan iNews melaporkan. Belasan ribu peziarah memadati TPU Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur pada sepekan jelang Ramadan. Warga memilih ziarah lebih awal untuk menghindari kepadatan pada hari-hari mendekati bulan suci Ramadan. Sejak Minggu pagi, ribuan warga telah memadati TPU Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur. Bahkan peningkatan jumlah peziarah yang mencapai belasan ribu orang telah terjadi sejak hari Sabtu lalu. Mereka memilih berziarah lebih awal dengan alasan menghindari terjadinya penumpukan peziarah pada hari-hari mendekati bulan Ramadan. Peziarah mengaku mendatangi makam keluarganya untuk membacakan doa sebagai tradisi yang sudah turun-menurun. Kebetulan rutinitas yang saya setiap sebelum puasa untuk nyekat ke makam orang tua. Hanya ini aja sudah mengirim doa. Memang kan
doa bisa lewat apa saja, maksudnya lewat mana saja ya. Tapi kita datang ke makam untuk mengingat gitu bahwa kita suatu saat akan seperti itu, akan kembali ke kuasanya Allah. Pemandangan serupa juga tampak di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara yang dipadati peziarah hingga Minggu petang. Umumnya peziarah datang bersama keluarga mereka. Tidak sedikit pula yang memilih berziarah sebelum bulan Ramadan tiba karena sudah merencanakan akan mudik saat Lebaran nanti. Kita biasa setiap tahun ziarah ke makam orang tua. Ini sama siapa aja Bu di sini? Sama anak, mantu, cucu. Itu ya memang sudah biasa ya mau? Iya, tradisi biasa setiap tahun begitu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan ada tradisi jelang bulan Ramadan yakni ziarah kubro. Puluhan ribu warga Palembang serta peziarah tamu dari mancanegara melakukan doa bersama di makam para habib dan aulia. Puluhan ribu umat Islam mengikuti arak-arak dalam rangka tradisi ziarah kubro Palembang Darussalam. Arak-arakan tersebut membawa umbul-umbul bertuliskan kalimat tauhid yang dimaksud agar umat Islam mengikuti jejak perjalanan para ulama dan aulia dalam mengembangkan agama Islam di bumi Sriwijaya. Tidak hanya warga Palembang, ziarah kubro juga dihadiri ribuan peziarah dari sejumlah daerah seperti Jakarta hingga Jawa Timur. Tidak hanya itu, ratusan peziarah tamu dari sejumlah negara seperti Arab Saudi dan Yaman juga turut mengikuti ziarah kubro. Dalam kegiatan ini, para peziarah bersama ulama dan habib berziarah mengunjungi makam-makam ulama terkemuka di Palembang, seperti pemakaman Kesultanan Kawah Tengkurep, Kelurahan 3 Ilir, dan pemakaman aulia di Kambang Koci, Kelurahan 5 Ilir. Maksud atau tujuan daripada ziarah kubro ini yang pertama adalah kita mendoakan para pendahulu kita, mereka yang sudah berjasa di dalam menyebarkan Islam, berdakwah Islam di kota Palembang. Ziarah ini kita ini perlu panutan kita yang para alim ulama, para habaib, yang mana pendahulu kita. Yang kita mendatangi mereka, kita menenangkan hati, mendapatkan pelajaran-pelajaran, mendapatkan nasihat-nasihat. Kegiatan ziarah kubro ulama dan aulia Palembang Darussalam sebagai bagian tradisi jelang Ramadan, momentum ini bisa menjadi wisata religi yang mengesankan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam cara dilakukan umat muslim untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti halnya di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, ribuan pelajar melakukan pawai tarhib jelang bulan Ramadan sambil membagikan 2.000 coklat kepada para warga. Lebih 2.000 coklat. Kami akan menyebar 2.000 coklat. Ribuan pelajar melakukan aksi jalan santai sambil mengajak para warga untuk sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Para peserta berkeliling di kota Karawang sambil membentangkan spanduk dan bersolawat. Tidak hanya itu, para peserta yang terdiri dari pelajar TK, SD, SMP, dan SMA ini juga membagikan 2.000 coklat kepada warga yang melintas. Kegiatan tersebut merupakan persiapan jelang memasuki bulan Ramadan segera tiba dengan jiwa lapang dan hati yang bersih penuh kebahagiaan. Kami mengajarkan kepada para siswa kami, kepada anak-anak didik kami bahwa mereka di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain pun agar mengasah kepekaan sosial mereka, agar mereka bisa berbagi dengan hal yang paling sederhana sekalipun. Menyambut Ramadan. Senang nggak? Senang karena bisa bagi-bagi coklat. Semoga nanti Ramadan tahun ini bisa dijalankan dengan perasaan senang dan lancar. Kegiatan yang dilakukan hampir setiap tahun jelang Ramadan ini digelar oleh Yayasan Sekolah Islam Harapan Umat Karawang dan diharapkan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang penuh berkah dan ampun bagi kehidupan manusia di bumi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama di MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda tentunya.
Dan informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Camar Henda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.